kemarin Minggu kemarin. minggu lalu Yes. kita ada satu episode confession yang ternyata antusiasme pendengar kekoreaan itu gede banget. Kita ada puluhan ribuan ya. Terus ini Iya, kita kurasi. Kita kayak lebih dari viewers MV on-nya BTS yang ngirimin 40 juta dalam waktu 24 jam. Jadi banyak banget dan itu ternyata antusiasmenya meriah sekali. Iya, betul. Terus pendengar kekoreaan banyak yang mau dong, boleh ngirim lagi nggak? Ternyata ya udah boleh karena kita masih ada part 2 nih. Jadi kita minta dari udah 40 juta akhirnya masuk deh. Oh iya, akhirnya kita memutuskan untuk part 1 2.2/4 Sampai 4 part. Ya kita lihat aja nih hari ini Iya. akan ada berapa ratus ribu komentar yang akan dibacain. Mungkin kita akan merencanakan episode selanjutnya langsung saat ini juga seperti rekaman yang kemarin ya. Mungkin yang nanti ide yang kita kan sebenarnya part 2 ini unexpected kan, karena sama sekali nggak menduga nih, luar dari karena skenario. lo mau pulang cepat. Iya, karena gue mau pulang. Karena lo udah kemalaman. Anyway, kita Lagian. sekarang rekamannya malam terus. Jadinya Dita tuh kayak pengen pulang gitu. Iya, aku anak perawan. Iya, nggak ada juga sih Iya, yang mempertanyakan itu nih. Nah, kemarin kan udah dari gue duluan nih, sekarang dari lo. Dari gue. Ya. Oke, ini adalah Langsung lanjutan saja. yang kemarin ya. Kita langsung aja di K-pop, gue mau bilang K-pop jadi K-pop. K-pop Confession Part 2. Ini dari siapa? Selgi. Kang Selgi. Ya. Aku mau ngaku kalau aku udah hilang respect sama Han Seung-woo. Maaf leader Nim gitu kata dia. Han Seung-woo ini ya pasti X1 pasti Han kalau. Seung-woo X1 Iya, kayaknya ya. iya X1 dan Victon. Terus dia punya 2 confession. Yang pertama tadi itu, yang kedua the most fandom toxic adalah ARMY dan MOA. MOA itu apa ya? Gimana sih lo? Parah lo nggak tahu Moa? Moa tuh fansnya TXT. Oh, kepanjangannya apa? Nggak tahu. Moa aja sebutannya. Oh, yang itu yang kan, Yongwon gak jadi. Iya, tadinya kan Yongwon kan. Terus kan Ah. itu punyanya Tiffany. Jadi nggak jadi. Terus dia masih lanjutin nih Iya. karena lo kan balesin tolong di-elaborate gitu. Terus dia bales, dulu sempat ngebiasin Han Seung-woo pas bubar juga masih memperjuangkan banget Han Seung-woo buat kembali. Tapi kelihatannya Han Seung-woo lebih nyaman di grup asalnya, masih memperjuangkan sih. Tapi makin kesini makin ketara banget kalau Han Seung-woo ini kurang nyaman sama grup yang bubar. Ya udah, aku jadi hilang respect. Maaf banget nih, aku tahu ini salah tapi maaf banget leader Nim. Ais kalau sama Rizka denger, wah ngamuk tuh. Karena dia nggak pernah, sebenarnya kalau dari misal kalau gue denger ceritanya si Ais yang ada di episode X1, dia dia di X1 dan dia di Victon dia sama-sama mendukung sih. Tapi kok menurut gue belum, kita kan mana tahu sih kalau dia emang nggak mau di X1-nya kan ya, bisa jadi sebenarnya dia pengen tapi ya karena keputusan agensi mengharuskan dia untuk balik ke Victon gitu. Siapa tahu emang selama ini dia menganggap X1 sebagai batu loncatan aja. Jahat lo Kita buat kan Victon-nya. kita Oh kan iya, nggak tahu. ya bisa jadi versi gue, bisa jadi versinya Ron. maksud Iya, gue, betul. Victon kan selama ini masih Nunggu lah. masih kurang populer. Iya, Terus sekarang udah dikasih X1 yang bisa mengangkat popularitas mereka. Ya siapa tahu Han Seung-woo berpikir ya udah aku balik aja ke grup. Balik dan kan sudah lagi. tercapai bukan tujuanku selama ini. Oh, kalau misalnya balik lagi pun maksudnya udah terpapar dengan exposure-nya Iya, maksudnya X1 kalau ya. misalkan dia balik ke grupnya pun, kalau menurut gue sih seneng aja grupnya yang dulu jadi bukannya gue seneng X1 bubar ya, maksudnya dalam kondisi ini ya dia sebagai leader nggak bisa berbuat banyak juga. Maksud gue dia mau memperjuangkan X1 ya gimana cara? Ya gimana kan Gue aja nih iya. istilahnya masih cecunguk perusahaan Iya, gitu. apalagi X1 dibawa banyak agensi dan kepentingannya beda-beda semua. Jadi Iya. dia sebagai leader pun mungkin akan bingung cara menyatukan kepala yang berbeda-beda itu. Dan menurut gue dia kembali ke grupnya dan dia nyaman dengan grupnya sekarang ya wise dong. Iya, malah he have no choice, ya cuy. bisa dibilang lebih long last nggak sih? Lebih long last juga. Iya bener, nggak cuma 5 tahun aja gitu maksudku. Ya kan? Ya, Ya, gimana aku ya, sih- nasi sudah menjadi bubur ya? Ya aku sih nggak bias, jadi aku bisa berkomentar. Ya, betul. Ya mungkin untuk fansnya X1 beda lagi dong, opininya kayak Udah pasti beda. Iya, beda-beda lah. Kalau yang fansnya Victon pasti beda lagi. Ya Apalagi kalau fansnya EXO, Hah, nggak ada kenapa? hubungannya. Iya, nggak ada soalnya. hubungannya. Pasti beda. Ya betul-betul. Nih ya dari gue, dari sender siapa nggak tahu. Halo kak, nama aku Mineral. Dia ngasih tau namanya, bukan nama aslinya sih, tapi dia bilang namanya Mineral. Aku mau join tubir-tubiran, hehe.
Ini loh Kak, aku tuh sebenarnya tipe fans yang suka appreciate sama visual idol Korea, terutama boy group. Maksudnya siapa aja yang emang menurutku ganteng, ya bakal aku bilang ganteng. Objektif aja sih aku orangnya. Jadi meskipun aku bucin Monsta X, ya grup lain bakal aku puji ganteng juga, semisal emang ganteng visualnya. Ini lo yang nulis ya? Enggak, ya Allah, enggak, sumpah demi Allah. Ya emang Monsta X tuh, aduh visualnya luar biasa loh. Nah tapi aku tuh suka sebel sama fans K-pop lainnya. Umum deh, dari fandom manapun yang terkesan gak menghargai eksistensi Monsta X dengan ketampanannya yang emang outstanding banget. Ini pasti lo deh. Kayaknya gue yang nulis deh. Ini pasti lo deh. Emang ketahuan Monsta X tuh, aduh, jadi kayak mereka macam buta gitu loh Kak. Lebay juga nih ya. Di mata mereka tuh cowok ganteng ya itu aja ya. Oke lah, namanya cinta kan biasanya buta ya. Tapi semisal ada nih yang kenalin Monsta X dan ngasih tahu kalau member Monsta X juga ganteng, tuh mereka kayak yang, hah? Ganteng apanya sih? Ih, masa sih ganteng? Ih, enggak deh, biasa aja. Ya perspektif orang beda-beda, tapi sebel aja kenapa mereka nggak bener-bener buka mata kalau Monsta X tuh kadar gantengnya ada lisensi internasional. Udah. Ini dia caps lock, jadi gue ikutan marah. Betul, kenapa sih orang-orang tuh juga nggak sadar ya visualnya Hyungwon sama Minhyuk? Gue juga sebel dengan orang-orang yang suka underestimate. Gue kadang suka sebel ya fans-fans kalau ngeliat badannya Wono bilang, ih serem. Hello, dia nggak tahu aja gimana dia berusaha untuk membentuk badannya yang bagus itu. Nanti giliran bias lo yang badannya berotot, emang lo ngomong gitu juga? Enggak kan? Itu yang gue mengungkapkan unek-unek gue nih. Gitu, gimana? Lo ada tanggapan nggak? Gue gak mau nanggepin soal badan. Gitu sih. Gue gak mau nanggepin soal badan. Tapi kalau misalnya merujuk dari yang Sander ini bilang, ya kalau menurut gue nih, kalau emang maksud gue semua idol group itu pasti ada visualnya. Iya, pada dasarnya semuanya tampan dan sih ya. Dan pasti dipilih yang sesuai dengan menurut manajemen paling tampan ya kan. Maksud gue standar ketampanan masing-masing manajemen itu kan pasti beda ya. Maksud gue kayak JYP sama YG sama SM sama Big Hit sama Pledis dan lain-lain kan pasti beda tuh standar istilahnya standar tampan dan cantik menurut mereka gitu kan. Jadi ya mereka yang debut sebagai visual ya mereka yang terbaik, yang terpilih aja udah. Tadi kalau gue boleh merujuk di si Sander itu bilang mereka macam buta gitu loh Kak. Kayak dia bilang kayak orang-orang gak sadar dengan visual Monsta X. Ya ibaratnya ya ini Sander juga buta dengan visual Monsta X. Dan mungkin bisa jadi dia gak melihat grup lain yang juga sebenarnya punya banyak visual. Ya nggak sih, kayak sebenarnya ya sama aja nih, bisa jadi kayak mungkin Moa akan bilang, wih Ningka itu yang paling ganteng gini. Enggak, ini gue yang ngomong sih dalam hati. Jadi kayak menurut gue kita akan buta sih pada bias-bias kita, ya nggak sih? Iya kan. Maksud gue tapi juga gini aja mikirnya tuh karena lo bilang apa namanya, kalau misalkan lo bilang Monsta X tuh segitu gantengnya gitu, sampai kayak orang-orang tuh buta yang nggak bisa ngeliat. Iya, sekarang posisiin aja diri lo sama kayak orang-orang yang ngebias grup lain. Iya, sebenarnya ini sama aja sih konteksnya. Iya, kalau misalkan ya mereka mungkin misalkan kayak ya mereka mungkin ngelihat Sonu ganteng gitu. Oh iya. Tapi ya udah, nggak perlu sampai gue tweet 20 kali juga. Ya udah emang dia ganteng, mau gimana lagi gitu. Karena balik lagi. Karena masing-masing orang kan kayak ya mungkin dia ganteng tapi dia bukan selera gue. Dia cantik betul. Tapi dia bukan selera gue gitu. Jadi ya udah biasa aja. Iya, betul. Dan dia masih ada lanjutannya sih. Sebenarnya apa sih dasar fans K-pop lain dengan mudahnya bilang flop, mentang mereka nggak kenal aja dikit-dikit dikata flop, prestasi apa dikit masih aja flop. Aku tuh bingung mereka iri apa gimana. Tapi kenapa segampang itu bilang flop? Semisal nih mereka emang nggak tahu atau nggak suka, kenapa nggak coba cari berita tentang mereka? Seenggaknya kalau ngehujat tuh yang berkelas dikit gitu. Tapi kenapa sih apa dikit flop? Sebel bing-bing. Sebel bing-bing. Masa sampai ada fans K-pop bilang, apa sih We Bare Bears ngajak collab grup flop? Ini merujuk Monsta X yang flop. Hey, kalau flop ya nggak mungkin juga Monsta X diajak collab We Bare Bears sih, aneh, sebel gitu. Ya gimana, dikit-dikit flop. Nih kalau masalah flop-flopan, lo ngelihatnya dari standar mana dulu? Betul. Iya kan. Kalau standar lo BTS, ya flop. Betul, ya lo nggak bisa nyamain karena sama BTS. Karena lo membandingkan gitu. semuanya dengan BTS, dengan levelnya BTS dan semua nggak bisa mencapai. Nggak ya semuanya. Even kalau lo ngebandingin NCT pun ya flop. Kalau lo bandingin sama BTS gitu, even EXO pun flop gitu. Kalau lo bandingnya sama BTS, makanya lo ngelihat flopnya ini dari sudut pandang yang mana dulu nih gitu kan. Kalau dari sudut pandang misalnya idol Korea yang diundang
jadi apa dibikin karakter kartun. Emang selain Monsta X ada? Ada Selain Monsta X apa? BTS kan? Oke lah gitu. Jadi Noise kalau juga ada karakter kartunnya. maksud gue yang kayak We Bare Bears gitu. Oh iya. Oh yang We Bare Bears. Kayak Kayaknya belum deh. Iya kan, misalnya kecuali nanti tiba-tiba Simpsons bikin BTS gitu, barulah tuh baru bisa dibandingin. Kalau cuma sampai saat ini kan cuman Monsta nih misalnya, berarti ya lo nggak bisa bilang dia flop dong kalau dilihat dari sudut pandang si We Bare Bears-nya gitu kan. Kecuali nanti kalau udah dibandingin sama Simpsons gitu. Terus tiba-tiba mungkin BTS muncul di SpongeBob SquarePants kan nggak tahu juga. Jadi apa tapi ya? Yes. Kan itu ikan. Iya sih, itu kadang orang gue juga bingung sih, karena mereka tuh melihat segala sesuatu tuh harus level dengan yang lebih sukses dengan mereka. Memang gue, sih. kalau dengan kita moderate aja dalam artian misalnya stabil gitu loh karirnya, mungkin kayak misalnya Shiny, or kayak Super Junior. Mungkin Super Junior sekarang memang udah nggak terkenal dulu. Mungkin orang-orang yang baru masuk K-pop akan menganggap mereka flop. Tapi kan maksud gue ya mereka memang udah stabil-stabil aja, dan memang tujuan mereka debut tuh tujuan mereka comeback pun udah nggak mengincar apa achievement or macem-macem kan. Terus misalnya kayak SF9 dengan mereka baru banget version kan. SF9 menurut gue sekarang udah sukses banget, tapi ada yang bilang kayak masih flop ya, albumnya belum capai 100.000 misalnya gitu. Kayak loh, tapi si Rowoon udah terkenal di mana-mana gitu, maksudnya Chaninya juga, dan itu mereka tuh punya standarnya sendiri gitu. Itu sih. Iya betul. Jangan kayak dikit-dikit bandinginnya sama EXO sama BTS ya. Nggak semua grup bisa. Kalau semua grup bisa, sama orangnya harus, ya maksud gue kalau penduduk bumi harus miliaran dulu. Kalau semua grup bisa berarti keren banget dong Korea Selatan ya? Iya, nggak mungkin lah, nggak semuanya akan bisa seperti kelasnya Big Bang atau kelasnya EXO, dan mereka mungkin punya peak achievementnya masing-masing ya, gitu. Mungkin kalau secara personal si artisnya mungkin aspire to be like BTS atau EXO atau Big Bang, tapi mungkin mereka memang tidak menyuarakan itu, karena kalau mereka menyuarakan itu mungkin bisa spark some controversies. Iya, cari gitu. cloud ya, cari pohon, cari awan maksudnya. Cari pohon. Dia kayak iya aku pengen menjadi ini kan, nanti dibahas lagi. Iya, padahal kan maksudnya memang pengen lagi. seperti mereka kan. Iya, makanya karena si artis yang mereka ingin jadi itu kan emang udah sebesar itu, jadi mereka jadi terinspirasi untuk jadi seperti mereka. Kalau misalnya kayak Monsta X flop, apalagi kayak History ya, Ron, bubar loh. Ini Kimi Jo. Lanjut dari lo, ada siapa? Ada sebentar, ini hilang tadi. Oke, ini selanjutnya tadi udah ya. Oh, ini ada dari Kim Chung Ha. Kim Chung Ha kasihan tahu. Kenapa? Kan dia lagi pergi ke Milan, terus dipanggil virus corona. Oh gitu, iya. Kasihan banget. Jahat ya orang-orang Italia. Terus ya gitu deh, kesel gue jadinya. Dia dipanggil virus corona. Ada virus corona bergerak kayak gitu. Ini dari Kim Chung Ha. Hai Karon dan Kadita, aku K-popers yang ikutan temen selalu dibilang K-popers musiman. Fans K-pop kali ya, aku gak suka kata-kata K-popers, aku gak suka. Aku fans K-pop yang keikutan temen dan selalu dibilang fans K-pop musiman. Padahal awal suka K-pop itu aku suka banget Red Velvet, bukan BTS atau Blackpink yang saat itu memang lagi terkenalnya. Aku terima semua itu, ya udahlah ya, aku emang suka K-pop pas lagi rame. Cuma aku lagi coba buat suka hal-hal yang mereka gak suka, dan aku nemu Icon. Bisa dibilang gak ada yang pernah sama sekali ngomongin Icon sejak saat aku menamakan diriku Iconic. Aku malah rebutan bias dan malesnya dia bilang dia Iconic dari dulu. Oh, dia sama temennya akhirnya rebutan bias dan rebutan kayak gue yang duluan jadi Iconic, bukan lo, enak aja lo kayak ngapain gitu ya. Sih? Terus Yaudah. sekarang dia udah B aja tuh sama Icon comeback aja dia nggak tahu. Nah sekarang aku N-Citizen juga, dan ya terjadi lagi banyak rumput-rumput baru di lingkup aku. Yes, I'm fans K-pop musiman yang tak tahu diri. Thanks all gitu. Terus dia lanjut nih. Hi Army for you nih ya yang suka ngajak fan war. Sumpah kalian kenapa sih? Idol kalian tuh sukses banget. Udahlah nggak usah ngajak ribut kita yang udah nggak level di acara akhir tahun aja. Idol kalian udah tampil sekitar 10 menit. Kita yang cuma 3,5 menit mah nggak level. 3-5 menit mah nggak level gitu katanya. Emosi sepertinya dia. Tapi kocak sih, maksud gue rebutan bias ngapain sih? Emang akan kita miliki gitu? Rebutan bias. Lo pernah nggak?
gue nggak pernah rebutan Ngapain dia rebutan sih. ya? Emang tapi mungkin gini ya, mungkin gue pernah kejadian nih. Jadi kan gue suka banget Suho. Dan kalau gue ngefans itu kan kadang-kadang gue suka berisik ya di Twitter. Apalagi zaman-zaman 10 tahun yang lalu nih. Ya lo pernah cerita? Apa 10 tahun yang lalu apa? Iya. 9 Temen lo sampai sebel sama Suho kan? Iya, temen gue sampai sebel sama Suho gara-gara gue ngefans Suho gitu. Terus mungkin itu juga kali yang kejadian ketika beberapa orang yang gue suka, kayak misalkan temen gue ada yang suka banget Jaehyun. Temen gue ada yang suka banget Jaehyun, tapi karena gue nggak bias Jaehyun, jadi gue berusaha tidak mengkonsumsi apapun tweet-tweet dia soal Jaehyun gitu. Jadi kayak ya udah gue skip aja. Nah, kalau rebutan bias sih nggak pernah. Cuman yang kayak gitu bisa tapi itu bisa kejadian tuh yang kayak gitu. Tapi mungkin bedanya gue sama si Kim Chung Ha, dia vokal kali ya, diobrolin gitu. Terus? Sementara gue kan nggak pernah. Ya maksudnya kalau kayak tadi gue bilang, kalau emang gue nggak suka konten Jaehyunnya, ya gue skip aja. Nggak perlu sampai yang kayak gue nggak suka nih. Gue nggak suka deh ya, sama diem Jaehyun. aja. Iya, kan diem aja mendingan. Kayak ya udah, lagi pula kan dia kan temen gue juga gitu kan, nggak mungkin gue berantem. Soalnya gue pernah berantem gara-gara gue ngefans Baekhyun, temen gue ngefans Taeyeon, terus dia nggak suka sama Baekhyun gara-gara Baekhyun pacaran sama Taeyeon. Kayak ya, oh my god, ya. that's so weird. Tadi itu juga dibilang pas rebutan bias, ternyata temennya terus tiba-tiba lama-lama pindah gitu. Iya. Tapi kalau menurut gue, ya kenapa kita mesti emosi ya kalau dia mau pindah? Justru bukannya bagus ya, biasanya ya jadi buat lo gitu. Iya sih. Iya tapi kan? Tapi gue juga kadang-kadang. Ya memang musiman sih, tapi ya lo bisa maksa apa? Tapi gue juga kadang-kadang agak sebel sih sama yang kayak gitu, kayak lo kemarin kok lo yang menjerumuskan gue, tapi sekarang lo yang pergi. Oh iya, perasaan lo gitu. dulu sering nge-tweetnya bias lo ini Iya, dia, terus tiba-tiba iya. cepet banget berpalingnya kayak. Iya. Oh jadi iya, kayak iya. ternyata kesetiaan itu tidak ada di Iya muka sih, bumi iya ini. betul. Kadang-kadang mikirnya gitu, lebay. Tapi menurut gue aja. Kayak ya wajar sih. Ya mungkin juga dia moodnya lagi beda iya, kali ya. Mungkin nggak bisa kita paksakan. hari ini gue iconic, besok gue EXO-L. Iya bisa jadi. Nggak masalah dong, suka-suka gue gitu kan, nggak ada Ya juga tinggal yang kalau lo nyalahin. emang merasa nggak nyaman ya tinggal unfollow aja. Betul setuju. Lanjut dari gue si Ender. Halo Min, mau share unpopular opinion nih. NCT 127 sebenarnya lebih cocok kalau fokus ke vokal. Soalnya ada Taeil, Doyoung, Haechan, Jaehyun sama Jungwoo juga warna vokalnya unik dan enak. Win juga warna vokal. Aduh. Warna vokal Win Emang masih di unik 127. Ih, kita ngomonginnya gini mulu, kalau 127 win-win lagi. Gimana menurut lo? Itu Bener, udah sampai situ gitu aja. dong. Oh. Tapi kalau menurut gue bener sih. Enggak, tapi gini, SM itu secara vokal emang semuanya rata-rata bagus. Bagus ya. Mau nggak mau, maksud gue berkembang gitu. Dan di NCT kayak Haechan misalnya. Haechan tuh dari awal gue udah tahu nih dia pasti kalau nyanyi bakal bagus banget karena dia warna suara, warna vokalnya itu tuh beda banget. Maksudnya pas awal-awal denger pasti kayak anjir cempreng, tapi cempreng itu cempreng yang enak gitu loh. Dan vokal yang lain kayak Taeil, kayak Doyoung, ya itu standar lah. Suara Yesong, suara Kyuhyun kayak gitu-gitu sama aja gitu. Kayak gitu juga. Tapi emang SM itu menang banget di vokal gitu. Dan kalau lo bilang 127 itu vokal semua, ya gue setuju, soalnya pada akhirnya Taeyeon nyanyi juga. Dan suaranya juga bagus juga. Iya. Ya Mungkin kan? menurut Mark gue juga kalau dikasih kesempatan nyanyi, mungkin Mark suaranya juga bagus. mungkin SM tuh mencoba peruntungan 127 fokus di rap karena jarang-jarang nih SM-nya fokusnya di rap gitu. Tapi toh sebenarnya vokalnya tuh mengimbangi. Ya, tapi mungkin harus kayak di showcasing lagi kali ya mereka yang vokal ini, mungkin karena kayaknya tetap NCT 127 tuh gue merasa kalau gue sebagai fans biasa tetap lo brandingnya tuh di rapnya Taeyeon sama Tapi Mark kalau ya. lo dengerin albumnya dia yang Limitless itu 50-50 kok lagu-lagunya. Kayak enggak, kan ini gue bilang dari fans perspektif fans biasa. Kan seandainya gue fans biasa gue nggak akan dig per albumnya ngerti. gitu. Tapi maksud gue kalau misalkan Sebenarnya pada faktanya merujuk ke si Endar juga gitu, maksudnya gue tuh nggak maksudnya nggak setuju juga sih kalau lo bilang harusnya mereka vokal aja. Enggak juga sih, maksud gue ya Taeyeon mungkin bisa nyanyi nih, tapi kalau misalkan lo membuat NCT sebagai grup vokal, ya terus apa yang membuat dia berbeda, ya kan? Makanya kan tujuannya SM ini juga bikin banyak subunit ya supaya bisa membedakan. Ketika gue pengen dengerin ballad, oh iya gue dengerin NCTU. Ketika gue pengen dengerin rap, ya gue dengerin 127 gitu. Kalau gue lagi pengenin lagu China, ya dengerin Wavy.
Tetap ya diselipin wavy. Ya wavy kan masih part of NCT ya, katanya. Iya, I lanjut. don't believe that actually. Lanjut dari ini Dong Si Cheng. Dong Si Cheng. Please jangan cap rata semua ARMY itu toxic. Kita sama kalian atau other fandom sama-sama manusia. Fans Betul. biasa yang banyak salahnya. Karena aku masuk fandom toxic, banyak banget yang gak mau aku ajak diskusi di Twitter. Sering banget langsung mundur gegara apa aku. Padahal jujur aja aku mau temenan kok atau mau nanya-nanya aja. Seserem itukah fandom aku? Astaga. Terus untuk ARMY, fandom aku terkasih, please jangan merasa superior karena kita suka pakai title BTS Pave the Way. Tolong please astaga jangan sombong ARMY. BTS aja nggak pernah mau dipuja-puja segitunya. Rendah hati dan jadiin pencapaian ini hadiah buat kamu dan BTS, bukan untuk kesombongan. Dan untuk ARMY yang masih suka fan war, please fan war buang-buang waktu dan energi berlebihan kalian. Percayalah, emoji ngakak lagi. Mending energinya dan waktu dipakai buat streaming YouTube atau Spotify, itu lebih faedah gitu. Terus lanjut terakhir untuk Indo ARMY. Mari terus berdoa biar Bangtan konser di sini. Huhuhuhu. Semangat menabung Indo ARMY. Aku sayang Indomie. Sending purple heart 3 kali. Aku juga suka Indomie. Ya Indomie emang enak banget. Semuanya Indomie Apalagi makanan. yang original. Iya. Balik ke topik. Iya itu ya. Tapi bener sih, kita walaupun misalnya ya memang lah ARMY ini dibilangnya toksik loh apalah, tapi kan gak semuanya begitu ya Ron ya. Maksudnya kayak mungkin karena lo belum temenan aja kali sama orang dibalik dibalik dari fandom itu. Mungkin. Iya kan, maksudnya kenapa kasihan sih jadinya. Kalau gue seandainya di ARMY, gue akan serba salah sih. Maksudnya maksud kita nge-hype mungkin ada yang beberapa orang yang menganggapkan itu sombong atau apalah, tapi kan memang sebenarnya achievement mereka tuh memang sesombong itu, ngerti gak sih? Kayak ya ini emang 50 juta views rekor nih, ya itu memang rekor baru, tapi mungkin karena keseringan memecahkan rekor timbullah iri-iri atau apa nih, kayak gue gak pernah enggak misalnya kan bukan lu mungkin yang fans-fans lain yang bocah kayak ya gimana ya, itu kan memang faktanya rekor itu dipecahkan oleh BTS. Itu bukan maksudnya sombong, maksudnya nge-hype, tapi kadang-kadang ada orang yang beranggapan ini lu memicu fan war ya. Kasian juga ARMY. Gue baru dapat email nih dari Spotify ya kan. Lo bayangin aja ya, dari sepanjang tahun 2019 BTS menjadi artis Asia pertama yang diputar lagunya lebih dari 5 miliar kali di Spotify. 5 miliar kali. Siapa yang mau mengalahkan ini sampai 2021 juga gak bakal ada gitu. Iya. Menurut BTS udah sekeren itu gitu menurut loh. Gue kayak achievement kayak gini kan biasanya sering di hype dong sama ARMY. Yang menurut gue kitanya sendiri juga harusnya kayak sadar diri juga. Misalnya fans lain yang mungkin agak ada iri dengki, kayak sadar diri lah, ya mereka fandomnya memang besar gitu. Tapi memang di satu sisi ya ARMY-nya juga jangan mentang-mentang mereka achieve banyak hal kayak itu diomongin terus-terusan gitu loh. Tapi ya ini per Februari 2020 aja lagu-lagu BTS itu udah diputer 8 miliar kali cuy di Spotify. Kan pusing ya. Maksudnya kayak kalau gue jadi ARMY sih, gue tuh akan besar kepala banget nih. Iya. Wah gila, opa apalagi, gue, idola gue. Apalagi gitu. Kalau lo ngikutinnya dari awal banget kan, lo pasti tahu dong gimana mereka jatuh bangunnya. Dan pasti menurut gue namanya achievement lo akan selalu bragging gitu. Dan menurut gue semua fandom akan seperti itu. Dan balik lagi kita menanggapi dan kita gimana cara nge-hype dengan kalimat yang enak itu sih. Semuanya nggak usah sirik-sirik lah, semua akan achieve. Tapi kalau gue jadi ARMY gue akan sombong banget sih. Iya, sombong. Gue akan sombong banget ya kayak, opa lo bisa nggak 8 miliar kali diputar di Spotify? Gila. Via Valen nih bisa nih nyusul nih Via Valen. Gila sih, ini tuh bener-bener yang kayak another level. Ya. God tier udah God udah God tier lagi sih, kayak di atasnya God tier lah apa.
langit ke-8 juara 1 BTS tuh. Halo, sebut saja Iu, mau confess soal Super M. Nih, suka nih lo pasti. Astaga, aku akan terdengar jahat sekali, tapi biarlah. Nih kayaknya Ron yang nulis nih. Gitu nggak tahu. Gue walaupun nggak suka Super M, tapi gue nggak pernah menyuarakannya. Ini aja gue suarakan sih. Tapi nggak sampai nge-bash gitu. Awalnya aku dukung-dukung aja sih grup baru ini karena sepahamku niat awalnya emang mau meningkatkan grup-grup asli mereka kan, SHINee, EXO, NCT, WayV. Tapi kok makin kesini makin gak kelihatan impactnya ke grup asli. Atau mungkin aku doang yang kudet, tapi repack EXO juga mundur jadwalnya, nyesuaiin Super M ya. Rasanya kayak bentar lagi EXO ini udah pada wamil. Tapi malah 2 membernya ditarik buat job itu, padahal kayak waktu cuma bentar. Dulu pasti senior-senior EXO juga dianaktirikan ketika punya adik, tapi aku nggak tahu, sedih. Terus aku lihat di Twitter ada yang nyamain Super M sama Unique. Oh, Unique, tau kan nih? Unique unit, beda lah. Unique nggak sampai ngadain tur luar negeri, lama banget, sedih. Unique kan cuman buat iklan Hyundai doang. Iya kan, ini yang Enyek Yoyon ya. Enyek Yoyon. Ya. Lu. Yuna. Terakhir pengen Yuna, enggak Yuna. Yuno. Enggak Yuno. Enggak ada Yuno. Oh yaudah gue nggak. Luhan, Kai, Luhan. Taemin, Henry, Yoyon. Terakhir pengen banget EXO masuk label SJ aja. Tapi pernah baca diskusi di tweet kalau itu sedikit banyak mustahil karena pemasukan EXO terbesar selain konser ada album. Dimana kan kocak juga ya. Label EXO dong, kenapa harus label SJ? Bikin aja sendiri ya. Dimana album kan sebagian besarnya masuk ke perusahaan bukan ke EXO. Kalau EXO pindah label SJ nanti persenan ke SM juga bakal turun. Emang kurang ajar si SM ini. Astagfirullahaladzim. Semoga manajemen SM lebih baik, lebih manusiawi, lebih fansiawi, dan artisnya lebih enjoy, lebih yang baik-baik pokoknya. Ditunggu repack EXO-nya. Oh, kalau ini dibaca di podcast sama mau titip salam ke pelaku-pelaku penipuan tiket konser atau merch K-pop. Semoga kalian disadarkan atas perlakuan kalian di masa lalu itu atau baru saja. Semoga dapat cahaya dari Tuhan. Semoga melakukan tanggung jawabnya yang belum selesai, yaitu membuat yang ditipu bisa nonton konser atau kembaliin uang kami atau dibersihkan dengan cara disumbangin atau apa. Banyak saudara di sekitar kita, gak usah jauh-jauh butuh pertolongan. Selain itu ada juga makhluk-makhluk hidup selain kita yang gak bisa hidup tenang karena diburu. Jadi dari Super M ke ini nih karena diburu. Climate change is happening itu bukan guyonan dan lebih kurang adalah akibat dari orang-orang besar yang lebih peduli si beratku kakak. Dari Super M ke climate change. Jangan jadi kayak mereka ya. Hai kamu, penyesalan selalu datang terakhir. Semoga selamat dan bahagia selalu menyertai kita semua. Mau bilang waalaikumsalam tapi gak semua orang tahu artinya. Bodoh banget, aku kirim. Sukses terus ke Koreaan. Sekali lagi ini bukan gue sama Dita ya. Ini tuh orang yang ngirim beneran deh. Dia cerita Super M sampai ke climate change. Yang pertama gue mau ngomentarin Super M gitu. Enggak apa. Gue sih gue pribadi juga, maksud gue nggak terlalu tertarik. Gue nggak mempertanyakan. Oh iya sih, kadang-kadang mempertanyakan kayak kenapa gitu. Yang pertanyaan paling besar gue adalah kenapa WayV? Iya, kenapa WayV yang masih segitu-segitu aja terus membernya diambil gitu. Tapi gue setelah itu gue pikir-pikir kayak tapi iya sih, maksud gue kalau misalkan nggak Ten sama Lucas terus siapa? Maksud gue kalau misalkan terlalu banyak dari EXO nggak bisa juga gitu kan. Maksud gue ya kenapa nggak EXO sekalian aja bikin subunit gitu, kenapa harus masuk Super M gitu kan. Tapi kalau ini terlalu banyak dari NCT, ya memang sih terlalu banyak dari NCT sih sebenarnya. Tapi mungkin juga ini ada maksud dan tujuan tertentu gitu. Cuman ya yang bikin gue kecewa sih ya itu tadi, kayak ya WayV masih di situ-situ aja, terus tiba-tiba dia ada fokus lain dengan Super M. Ada fokus lain dengan Super M. Iya betul. Gue sih kalau cuman ya abis itu ya udah nggak ada no hard feeling. Kalau dari sudut pandang EXO sendiri, kalau gue sih ngelihatnya karena emang nih EXO kan emang udah album terakhir mereka apa sih, Obsession kan emang udah ayo terakhir sebelum pada wamil segala macam gitu kan. Terus juga setelah itu ya udah masing-masing punya job sendiri-sendiri dengan kesibukan masing-masing. Terus juga Suho dengan musikal, terus Chen dengan persiapan pernikahan, terus juga ya beruntunglah Kai punya Super M gitu buat mengakomodasi keinginan dia ngedance yang membuncah itu gitu. Dan kalau Baekhyun solo ya udah solo nih kemarin, mungkin dia juga butuh sesuatu hal yang baru mungkin dengan yang lewat Super M ini. Dan di saat yang sama memang sih nggak ada terasa nih impact langsung ke grupnya, tapi sedikit banyak pasti grupnya juga akan disebut. Karena yang gue baca setiap artikel
setiap artikel Wavy yang dibuat oleh media Amerika, mereka selalu mencantumkan bahwa ini adalah grup yang dibuat oleh manajemen bernama SM dengan mencomot member-member dari grup existing mereka gitu, yang berarti kan disebutin kan grupnya gitu. Cuman ya impact langsungnya mungkin ya terutama buat Wavy sih nggak bakal berasa sih. Iya, nggak berasa. Nggak bakal berasa. Mau gimana juga selama Wavy masih di situ-situ aja ya udah nggak bakal berasa sih aku. Mungkin bisa Wavy masuk ke label SG kali ya. Enggak dong. Mungkin masuk ke ini apa namanya, Lay Studio mungkin ya. Oh iya. Biar bisa dibawa ke Amerika sama Lay ya kan. Betul. Stand Wavy guys, stand Wavy. Ya. NCT 127 udah kebanyakan fans. Stand Wavy. Lanjut. Gue ya. Ini ada dari Ijuhon. Baejuhyun. Soalnya nama akunnya Bye. Oh ya udah. Dia bilang, aku cuma mau beropini. Kenapa ya sekarang fans K-pop tuh senang banget berlomba-lomba jadi pemenang? Gila, bagus nggak tuh intonasi gue? Jadi kurang ngena gitu NCT ngefangirlingan sebagai penghilang stresnya. Gue suka banget ngedengerin podcast kekoreaan karena obrolan Ron sama Dita tuh nyambung. Dan gue setuju abis kalau gue ngomong belak-belakan kayak Ron sama kayak Dita, sama kayak gue ngomong sama teman K-pop gue di real life. Padahal kita kalau off the record lebih parah lagi sih ngomongnya. Iya sih. Nggak tahu aja. Oh, dia bilang nih. Gue suka banget dengerin podcast kekoreaan karena obrolan Karon sama Kadita tuh nyambung. Dan gue setuju abis gue kalau gue ngomong belak-belakan kayak Karon sama Kadita sama temen gue yang K-pop di real life, gue takut, kata dia tuh gitu. Takut disangka bukan fans. Padahal mah ya jadi fans kan gak harus nunjukin nih gue sayang banget nih. Lebih enak jadi fans yang apa adanya aja. Kalau mampu ya ikutin, kalau enggak ya udah cukup kirim doa gitu. Makasih ya udah bikin podcast kekoreaan, emoji hati biru. Sukses selalu, ditunggu episode terbarunya. Dan kadang-kadang pengen ikut nimbrung juga ngobrol di podcast. Ayo kapan-kapan yuk. Tapi emang gitu sih kadang apa ya, gue paling kalau suka anehnya, misalnya kita jadi fans satu grup dan kita pasti akan kayak diharuskan untuk suka semua rilisannya gitu loh. Kayak selalu bilang yang bagus-bagusnya aja. Gue kalau bilang lagu ini jelek ya gue bilang aja jelek. Gue juga nggak. Gue nggak bisa suka semuanya tuh. Balik lagi tergantung preferensi. Misalnya nih album Monsta X yang baru ini, yang All About Love, yang lagu bahasa Inggris, orang-orang kan kayak pada suka karena ini kayak radio friendly banget nih, kayak pop US. Orang-orang justru sukanya karena radio friendly dan pop US-nya itu kan. Tapi justru gue malah kurs gitu. Jadi ciri khas Monsta X itu nggak berasa. Walaupun mungkin ada beberapa albumnya, ada beberapa lagu di albumnya yang menurut gue memang bagus. Tapi kayak ya gue kalau bilang ini B aja, biasa aja, ini mah jelek, gue sih mengakui itu gitu. Dan kayaknya orang-orang juga kayak maklumin gue juga sih kalau gue emang kayak belak-belakan aja. Tapi kalau misalkan lo nggak suka sama satu lagu atau satu album gitu, lo akan dengerin nggak? Dengerin yang akhirnya yang gue suka aja. Tapi berarti lo kan baru bilang. Gue biasanya kalau kayak gitu tuh dengerin dulu berkali-kali. Misalnya satu album ya, kira-kira mana nih yang biasa aja. Terus paling gue dengerin yang gue love gitu, yang gue like. Balik lagi ya itu aja nih dengerin. Tapi pada akhirnya ketika lo ngedengerin satu album itu, bukan berarti gue nge-skip atau hate banget. Enggak, maksud gue ketika lo dengerin satu album itu, tadinya lo ngerasa gak suka, bisa berubah jadi suka gak? Kayaknya enggak juga sih, jatuhnya jadi biasa aja, ngerti nggak? Gue bukan biasanya tuh kalau misalnya gue nggak suka gue nggak mau dengerin nih. Tapi kalau misalnya gue dengerin ya dengerin aja, tapi nggak berubah juga sih jadinya. Tapi ada beberapa kasus yang kalau misalnya gue nonton live pas gue dengerin lagi, wah itu feelingnya berbeda. Baru itu lebih sering kayak gitu. Gue tuh sering banget. Ini agak aneh sih. Gue tuh sering kayak pas pertama dengerin Obsession gue nggak suka nih pertama Obsession. Tapi lama-lama ketagihan juga. Enggak. Gue nggak. Itu salah satu lagu EXO yang album itu setelah itu dirilis lo nggak suka ya? Nggak pernah, maksudnya bukan lagu yang kayak hari ini aku bangun lalu aku akan mendengarkan album ini, enggak kayak gitu. Kalau tempo gue masih kayak gitu tuh. Jadi kayak berangkat naik motor gitu, dengerin apa ya gitu. Tempo deh gitu kan. Itu pokoknya pelarian yang paling mudah lah istilahnya. Tapi pas Obsession dirilis, gue sempat dengerin berkali-kali, kayak dalam waktu 3 jam itu gue berkali-kali dengerin album itu, berusaha untuk aware sama lagunya dan at least jadi suka lah gitu. Pada akhirnya ada sih beberapa lagu yang di album itu yang gue suka tapi nggak nempel di kepala gue. Dan Obsession gue kayak
ini berkali-kali gue dengerin lagu ini kok masih nggak nempel juga ya. Tapi kemarin pas diajakin karaokean sama temen gue, akhirnya bisa aja kan? Gue nyanyi juga. kan? Iya. kok bisa ya gitu kayak ternyata lagu ini ada asik juga, dan pada akhirnya itu bikin gue jadi humming sendiri. Tiba-tiba gue kayak Ada ting sound tiba-tiba gitu sendiri gitu. Mungkin kalau misalnya kita bilang lagu ini jelek, terdengar sangat harmful gitu loh ke fansnya, mungkin bisa kurs B aja. Tapi gitu. Kalau gue sih, kalau bilang jelek gitu. Gue bisa jelek. Iya sih. Kayak gue kalau menurut gue lagu Monster X yang jelek Shine Forever. kayak mutual gue juga pada tahu deh. Tapi gue kalau suka. Iya maksud gue kalau misalkan lo bilang jelek lagu grup yang lo biasin, mungkin nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa dong. Oh, yang sensitif tuh kalau ke grup lain. Iya, ke grup lain. Kalau gue juga kayak gitu, kayak gue nggak suka albumnya EXO yang Exact karena menurut gue lagu-lagunya nggak ada yang terlalu bagus. Tapi lu bilang lagu Follow jelek, gue biasa aja. Menurut gue ya namanya juga selera ya. Ya karena kalau Monster X tuh menurut gue friendly aja. Karena gue kenal sama lu gitu. Iya. Kalau misalkan lu ARMY terus gue bilang gue nggak terlalu suka On, tapi gue nggak bakal bilang jelek sih. Gue nggak terlalu suka On karena ya udah biasa aja. Tapi ada misalkan lagu BTS tuh dia nih gue nggak suka jelek, bisa jadi gitu. Kalau lu ARMY gitu. Tapi karena lu bukan ARMY jadi gue tahan sendiri aja. Yang tadi tuh contoh. Contoh enggak itu dalam hati. Enggak itu contoh. Dipaskan, kayak banyak yang kayak Mon BB yang ngirim DM-nya. Aku cemburu sama semua schedule Monster X di US. Paham sih semua alasan bisnis, ekonomi, dan logis yang mendasari semua promosi mereka di seantero US ini. Tapi masih cemburu, saking cemburunya sampai titik dimana aku masih menghindari untuk lihat, baca, nonton interview atau fancam mereka sejak promosi album All About Love ini. Apakah ini efek samping jadi Mon BB yang idolnya terasa dekat sampai-sampai bisa cemburu, atau akunya yang kebaperan? Lol. Maksudnya cemburu apa ya Ron ya? Cemburu sama semua schedule karena terlalu sibuk gitu ya? Ya mungkin dia fans kayaknya ininya sih Mon BB dari Twitternya. Tapi apa ya, mungkin maksudnya terlalu banyak konten. Lo ada gak sih kadang gila dia promo mulu terus gue sampai jengah gitu? Pernah pas apa? NCT. Oh, NCT 123. Kok sih pelan-pelan gitu ngomongnya? Iya maksud gue kayak gue terlalu sering membicarakan ini. Informasinya terlalu banyak lo serap ya, jadi kayak enak sendiri gitu maksudnya. Iya, kadang-kadang kayak gitu. Karena gue nggak paham nih maksudnya cemburu ini apa. Dia sampai menghindari lihat, baca atau nonton interview promosi mereka gitu. Lo kayak gitu. Mungkin cemburu karena dia nggak bisa keep up kali. Oh iya. Mungkin nggak tahu ya. Kalau nggak, gue kan kemarin emang sempat dalam satu momen di mana kayak oh my god NCT banyak banget, gue nggak bisa keep up. Oh iya betul. Akhirnya ya udah gue berhenti deh gitu. Gue nggak maksudnya kan ada momen di mana gue merasa kayaknya gue ketinggalan banget deh nih NCT. Nah terus gue berusaha keep up, ternyata banyak banget. Terus gue nggak bisa. Overwhelming sendiri terus ya. gue nggak bisa keep up. Akhirnya udah gue berhenti, ya udah gue nggak usah. Maksud gue ya gue memang bukan NCTzen tapi gue ngikutin aja gitu. Tapi setelah itu gue akhirnya udah deh gue fokus ke WiFi aja kayak gitu, kayak udah berhenti karena WiFi itu nggak banyak. Sedih. Tapi itu yang bikin gue jadi kayak oke, masih bearable lah, masih bisa diikuti ya, kejar lah gitu ya, masih bisa. Kalau gue Monster X jujur aja yang US ini gue nggak ngikutin karena ada perasaan personal sih, karena Wononya udah nggak ada. Jadi gue kalau ngeliat mereka berenam tuh kayak sakit hati sendiri gitu loh. Jadi gue daripada gue yang sedih, gue memutuskan untuk nggak nonton konten mereka nih as a variety show-nya mereka, video-video mereka gue mengurangi dulu. Apalagi sekarang mereka berlima doang nih, Juhonnya lagi hiatus kan. Waduh makin sepi lah tuh, kayak aduh sedih ya. Tapi terakhir ini gue nonton video mereka, gue kayak udah biasa aja, mungkin emang itu fase aja sih. Monster nggak ada yang itu drama nggak ada. Mereka lebih ke musik dulu sih kayaknya. Kayak nunggu setelah Sean Wamil deh baru main drama. Siapa? Ya mungkin Hyungwon or Minhyuk. Oh iya. Masih nggak mau kan Wamil. Lanjut, dia masih ada lanjutnya nih. Ingin bilang ke oknum-oknum fans idol group yang sudah ada di fandom dari awal, The Sunbeam, boleh nggak jangan jahat-jahat ke fans baru. Misalnya bilang, kamu tahu apa baru jadi fans kok sok tahu. Kita ini udah di fandom dari sebelum debut, jadi jauh lebih tahu dan lebih berhak untuk komentar. Oh kamu nggak tahu ya waktu Idol X ngelakuin X fans baru sih ya, kasihan, sedih kak, pengalaman pribadi. Oh, ada ya kayak gitu ya? Ada tahu. Mungkin kalau misalkan satu hari gue melakukan itu, gue mohon maaf nih. Iya. Mungkin gue pernah ada tersirat seperti itu, tapi ya maaf aja. Sorry.
Tapi lo pernah mengalami hal itu nggak? Atau nggak lo pas baru jadi fans baru Sunbeam fansnya tuh Oh langsung gue tinggalin. tapi pernah mengalami itu? Maksudnya nggak pernah, Nggak pernah ya? tapi akan langsung gue tinggalin. Maksud gue kayak nggak ada grup lain aja. Iya. Kalau gue tapi gue pernah melihat kasus itu di EXO sih. Jadi kayaknya lo tau kan fanbase manifest. Jadi tuh ada yang nanya ini dari variety show mana, terus ada yang reply, ih masa sih lo nggak tahu ini dari mana, lo bukan fans EXO kali, digituin kan bisa jadi memang dia sebenarnya nggak tahu kan, padahal tinggal dijawab aja ya. Iya, Suka banyak yang kayak gitu tahu. Iya. Masa sih lo nggak tahu? Kayak Kadang-kadang gue kalau ngelihat orang nanya ini grup ini dari member grup siapa ya yang kayak gitu-gitu kan, gue kadang-kadang nanggepinnya bercanda aja. Kayak waktu itu ada yang nanya, ini aku baru nonton MV-nya SNSD yang The Boys terus nemu member ini cantik banget tapi kok di MV lain nggak ada gitu. Kayak ya itu Jessica gitu, dia emang udah keluar gitu kan. Tapi gue kadang-kadang suka isengin yang kayak gue balasin, oh itu Sinbi namanya, gue bilang gitu. Itu namanya Sinbi ya gitu. Tapi nggak diseriusin. Tapi bisa berhati-hati, kadang mungkin ada yang menanggapi serius atau ada yang menanggapi bercanda. Iya, kalau gue ngelihat yang kayak ini ada versi siapa, gue sih ketawain aja. Abis itu siapa? Tadi yang ngomong siapa sih? Oh itu gue, sekarang lo? Iya ini gue. Ini dari Kim Jennie. Yes. Makasih Ron dan Dita udah kasih kesempatan langka kayak gini. Jadi aku mau pengakuan nih kalau aku pernah terobsesi banget sama couple Lisa Jungkook atau biasa disingkat Liskook. Awalnya beneran ada ya? Awalnya aku iseng nonton satu video Liskook pas acara Golden Disc Award tahun 2018. Terus lama-lama entah kenapa jadi keterusan gitu sampai nggak kenal waktu. Hampir setiap hari, pagi, siang, sore aku selalu cari update info Liskook di internet. Waktu itu aku sangat percaya kalau Liskook beneran ada dan memang cocok banget dari segi apapun. Sampai-sampai aku kebawa mimpi, emoji ketawa. Dan akhirnya setelah satu tahun aku capek sendiri, sadar kalau itu cuman halu, emoji monyet tutup mata. Tapi jujur aku masih ada sedikit harapan kalau suatu saat nanti Jungkook bisa collab sama Lisa. Tapi gak maksa juga sih aku, emoji ketawa. Dan aku sangat mendukung kehadiran couple-couple idol in real life kayak Jihyo Daniel. Menurut aku sebagai fans harusnya tetap dukung idol yang pacaran dengan sesama idol selagi itu positif kan. Kalau menurut kalian gimana? Apa pernah merasakan kehaluan kayak aku gitu? Aku pernah, aku juga mengakui dosa. Berarti gue gak anonim dong. Lu tahu kan gue halu siapa? Apa? Sonu. Bukan, Yoonjae. Oh ya Yoonjae. Yoonjae itu dulu gue literally percaya kalau mereka itu couple. Oh gua kira lu ini kan Wonosonu. Itu kan Wonosonu kayak shipping biasa gitu loh. Tapi gue gak percaya kalau mereka ada real life, apalah nggak mungkin juga. Tapi kalau Yoonjae tuh gue percaya banget dulu, kayak dari Yoonjae moment. Gue tuh kan dulu nge-search di YouTube Yoonjae moment tuh ada banyak banget kan. Apalagi yang di acara Mnet dulu namanya masih MKMF ya, musik Korea, musik festival atau apa. Itu tuh kan si Dongbangnya menang Desang kan yang Mirotic. Itu tuh Yuno sama Jejong itu mesra banget coy, kayak jadi beneran tahu gue tuh sepercaya itu. Kayak gue nyari info barunya apalagi kan tuh pasca setelah mereka pisah, gue merasa sebenarnya mereka tuh masih deket gitu, satu apartemen lah apalah. Terus abis lama-lama terus gue lupa, terus gue tinggalin Jatbat ya. Itu tuh gue percaya banget, literally gue percaya. Kayaknya sampai sekarang deh. Kalau ada nggak sih Ron? Yang lo shipping dan lo percaya itu real gitu? Lo nggak sendirian kok, Liskook ini menurut gue yakin banyak di luar sana tuh banyak. Tapi kita harus mungkin nggak terlalu mungkin mengkomunikasikannya nggak terlalu seakan-akan itu bener banget gitu loh. Maksudnya mungkin lo mau halunya dalam fanfic ya terserah gitu loh. Menurut gue kayak nggak apa-apa, tapi jangan memaksakan kehendak atau jangan lo sosorin ke idolnya gitu. Kalau gue sosorin ke idolnya, bodo amat. Gue ya, suka Siwon sama Agnes Monica, gue bawain foto Agnes Monica ke ini, ke konser. Lu kan nge-shipnya Suho Airin kan? Suho Airin pernah kan gue bawa Suho Airin. Tapi lu percaya itu nggak kalau mereka beneran real? Oh enggak, gue nggak pernah sampai percaya itu, nggak pernah. Tapi kalau gue tuh lebih suka kalau sesuatu yang subtle gitu loh. Subtle. Iya, yang subtle gitu. Jadi kayak nggak yang terang-terangan, yang kayak Baekhyun Suho tuh kan jarang banget ya ada momen. Tapi setiap kali ada gitu terus kayak kadang-kadang suka pegang-pegang gitu kan. Itu gue sampai sekarang kalau kalau yang kayak gitu tuh
gue ke Seonwon kayak gitu, tapi tuh yang nggak sehalu kayak si Lisa Jungkook ini. Kalau yang halu banget tuh yang Yoonji, gue akuin tuh gue kayak baca fanficnya, gue tuh wah gue percaya banget lah mereka tuh couple. Itu bego banget sih kalau pikir ngapain ya. Dulu yang halu itu kalau gue sih Baekhyun Chanyeol sama Tao Chris. Gue tuh Baekhyun Chanyeol shipper dulu awal-awalnya, sampai kemudian kayak this couple is overrated, jadi kayak okay, goodbye guys gitu. Gue tuh suka banget dulu interaksi Baekhyun Chanyeol, tapi jadi berlebihan. Iya. Jadi memang kalau berlebihan gak baik sih. Jadi kayak kemana-mana gitu. Maksud gue kalau subtle kan tuh enak ya, kayak maksudnya tadi kan mereka nyolek-nyolek gitu. Itu sebenarnya shippingnya itu seru gitu karena ngeliatnya. Itu dua bias yang kita suka, makanya kita shippingnya nggak sih? Kadang-kadang. Karena lu Suho Baekhyun kan dua bias lo nih. Itu kalau itu biasanya sih memang gitu. Kalau itu sih emang kebiasaan gue sih. Kalau yang bias kayaknya gue kebiasaan orang-orang deh yang mereka tuh akan nge-ship dua bias yang mereka suka gitu. Dulu gue nge-shipin Do Young Jaehyun. Tapi karena lu dulu suka doyong sama Jaehyun kan? Karena gue suka doyong sama Jaehyun. Kayaknya tapi memang gue gak suka Jaehyun nature lagi. orang nge-ship tuh karena lu gak suka bias, dengan maksudnya. Karena lu suka dengan dua bias itu, makanya lo shippingin gitu. Ya sih kayak menurut gue ya, kayak Yoonjae. Iya, Lisa Jungkook juga karena bisa. Karena dia biasanya sih. Lisa dan Jungkook gitu. Tapi waktu yang orang nge-ship Jungkook Ayu, kan gak semua orang suka Jungkook sama Ayu. Tapi karena gara Jungkook ngaku dia suka jadi di shipping-shippingin. Jadi di shipping-shipping. Iya sih sebenarnya gue tuh nge-ship ini tahu Juhon sama Seulgi. Gara-gara Juhon dia ngakuin dia kayak admire Seulgi gitu. Gue merasa dan mereka cocok gitu, tapi ternyata enggak lah. Gue nge-ship Jungha sama Rich Brian. Oh ya karena satu ini kan, satu MV. Iya. Video. Kadang-kadang juga gue nge-ship Dong Hye-arin Peter Pan. Tapi nge-shipan itu ini sih menurut gue kita harus membatasi diri kali ya, jangan harus sehat dan ada batasannya dan ada norma-normanya kali ya. Norma. Soalnya nih ya ngomongin norma. Padahal gue nge-shipnya parah banget sih dulu. Call me by your name. Nggak, maksud gue dulu gue kalau inget gue yang Yoonjae itu ya itu halu banget sih, kayak lu ngapain ya gue kayak gitu. Next. Next ya bahasa Inggris Ron, gue malas. Ya udah di skip aja kalau bahasa Inggris. Ntar. Atau gue aja yang bacain itu yang mana sih? Ini yang itu kalau gue kasih tahu nanti ketahuan. Yang mana dong. pilihin? Ntar ya. La. Gue bacain deh sekarang. Gue dulu kan abis dulu iya. gue. Oke. Mana sih ini? Gue. Yo nih. Halo podcast Koreaan, this is Jung, one of the veteran K-pop fans here to give you a confession. Things I dislike from our K-pop fans nowadays are speculating. Oh my god, she actually DM me yesterday. Iya, aku paling benci kalau fans mulai berspekulasi mengenai apa yang disuka atau tidak disuka member. Misal di Day6 Youngke nggak mau dipanggil Brian dan fans jadi salty pada siapapun yang manggil Youngke Brian, padahal artis sebenarnya ya biasa aja. Dia cuma bilang lebih suka Youngke. Fans sudah spekulasi mengenai perasaan artis dan lain-lain sehingga hal itu membuat ngefans seru-seruan jadi terbatas. Yang Youngke Brian ini gue tau banget sih. Tapi emang di JYP itu sering banget ya ada orang yang ganti ada member yang ganti nama ya. Kan nggak cuma dia doang kan, kayak di 2PM si Junsu jadi Junke terus jadi Junsu lagi ya. Ya terus. Ron juga pernah kok waktu itu bilang bikin cabe lalu bikin cabe lalu dirisak fans itu semua karena fans berspekulasi bahwa Baekhyun tahu arti cabe itu negatif dan Baekhyun tersinggung. Rasanya ingin bilang, hello, kamu bukan Tuhan yang tahu isi hati manusia. Ngefans itu casual aja kali, jangan dibikin serius. Spekulasi soal member dating, spekulasi soal orientasi seksual dan lain sebagainya. I just want everyone stop spreading speculations and see it as a fact. Betul, gue setuju banget sama ini Sandrine yang bilang. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih kalau misalkan berspekulasi di dalam kepalamu. Asal kau tak menyuarakannya. Mungkin atau menyuarakan dengan orang-orang yang sepemahaman. Atau menyuarakan tapi akunnya lu kunci, nggak apa-apa deh. Terus followersnya cuma 4 orang inner circle lo doang. Ya banyak yang kayak gitu sekarang. Ya udah gitu aja, nggak apa-apa. Maksud gue, ya itu. Ya sih daripada takut kemana-mana, apalagi kalau followers lo banyak ya. Iya maksud gue kalau emang lo dengan berimajinasi soal A, B, C membuat lo bahagia, ya udah. Tapi lo nggak bisa memaksakan orang untuk pada akhirnya setuju dengan konsep lo itu gitu. Jadi kadang misalnya seandainya spekulasi lo salah kan, lo menginfluence informasi itu ke orang-orang followers lo kan. Itu sih yang bahaya dan bisa jadi mereka akan salah menangkap gitu. Ya misalnya yang kayak gue juga salah sih waktu itu bilang, maksudnya Baekhyun cabe. Gue kayak gue nggak bilang Baekhyun cabe, gue cuma bilang cabeku. Iya. Oh my god, cabeku gitu. Kayak ya terus ya pada akhirnya
apaan sih Baekhyun, dia bilang ya oke, baiklah siap. Ya maksud gue ya udah, ya gue salah sih waktu itu. Mungkin nggak semua orang juga bisa menerima panggilan sayang gue gitu ya nggak sih, kayak ya gue cuma sayang Mas Agung. Lanjut dari lo. Oh gue ya, ini pakai bahasa Inggris nih. Ini kayaknya karena tweetnya udah viral, jadi is it okay to read the username? Boleh lah. Tapi yang sendernya nggak usah dibacain ya. Jadi ini ada sender yang mengirimkan satu tweet dari sebuah tweet viral yang sudah di-retweet sebanyak 8.000 kali dan di-likes 25.000 kali. Wow. Jadi dia bilang dan si J-Hope setuju. J-Hope. Kita anggap aja sendernya namanya Jong Hosok ya. Dia setuju bahwa there's literally no point calling any group a flop. They all work so fucking hard and don't deserve some random ass person who tweet who isn't on some random ass person on Twitter who isn't anywhere near as successful calling them a flop. This goes to any group. I don't care how well anybody does on chart. If the music good, I listen kata dia. Kayak itu kan seperti tadi kita juga udah bilang ya, mereka kapasitas flopnya berbeda-beda. Perlu gitu. ditranslate? Nggak usah, gue udah mengerti. Tapi yang lain kan siapa tuh belum mengerti. Iya udah mengerti lah. Kalau fans K-pop tuh udah jago bahasa Inggris semua tahu. Iya keren. Hello Kak Ron dan Kak Dita. Udah nggak di komentar baik. Itu kan maksudnya flop itu kan tadi kita udah bilang karena tergantung lo bandingkan flop itu dengan grup mana. Ini lo mau baca yang panjang ini ya? Nggak usah lah. Gue tahu tuh yang itu panjang banget soalnya. Ya udah. Itu kan maksudnya bukan opini dia cuma membenarkan gitu. Okay. Halo Karon dan Kak Dita, gue mau cerita nih kan K-pop convention. Maksud gue yang itu yang lo mau baca. Lanjut gue baca. Kalau karena nih kita yang di IG udah habis lah ya. Iya. Jadi gue tuh soalnya gue sih nggak doyan amat war, cuma gimana ya, maybe karena gue selalu nahan kali ya. Jadi dengan adanya bisa deh gue dikit cerita. Namaku jangan disebut Kak, gue sebut namanya. Nah gini gue tuh kalau nggak mau nonton variety, reality atau apapun deh acara-acara Korea, gue males banget orang nyebut EXO pasti BTS disebut banget pun sebaliknya. Jadi kayak gimana ya, gue yang sebagai fans ngerasa member dibeda-bedain gitu. Kan bisa BTS sama Monsta X, maaf Kak Dita, wok. Enggak, maksudnya jangan EXO mulu gitu. Emang sih do grup ini jadi nama besar ya, cuman janganlah digituin. Kalau misal nih gue nonton kan, pasti gue kayak apa sih BTS bla 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 bla. Terus besoknya udah normal lagi, nggak ngumpat-ngumpat lagi wok. Cuma sehari itu doang karena gue suka BTS cuma ala kadarnya aja gitu, nggak ngikutin. Ya. Sampai-sampai ya kalau gue ngumpat BTS tuh gue kayak kepikir kenapa gini, apa sih BTS melejitnya baru pas zaman DNA, terus mic drop featuring sama Steve Aoki ya, so pasti orang makin lirik mereka. Coba deh EXO kayak gitu dari dulu, juga melebihi BTS juga kali, cuma kan EXO musiknya lebih seksi, enjoy, pokoknya beda sama BTS yang lebih energik banget kan. Iya tuh contoh ngumpat. Gue kalau kesel gara-gara ada nyinggung dua grup ini, gue agak gak paham deh. Udah lanjut ya. Juga gue kesel banyak yang war terus nyalain EXO-L yang fandom war banget. Kalau nyinggung BTS, EXO gitu-gitu, padahal ya gue liat sama aja war kedua fans club ini. Jadi jangan saling menyudutkan gitu loh. Ya betul. Gue mah kalau nggak disinggung-singgung nggak beda-bedain lah gitu. EXO aja sebut gitu. Gue mah kalau nggak disinggung-singgung nggak beda-bedain lah gitu. EXO aja sebut, BTS aja jangan bawa salah satunya. Gue mah anteng aja gitu, gue nggak benci, gue juga suka BTS, bias gue V. Jadi intinya jangan gitulah pokoknya. Terus prestasi, mereka punya prestasi masing-masing di berbagai hal yang berbeda, punya keunggulan, so jangan gitulah. Gue ngomongnya pasti belepotan deh. Gue bingung. Jadi nggak jelas loh. Terus kemarin juga BTS kan menang tuh penghargaan penjualan album terbanyak 3 juta kopi ya, dan EXO cuma ratusan aja. Itu tuh tolong dong, kan EXO waktu itu baru konser di Indo dan pasti EXO-L pada beli like stick, hemat buat tiket konser, makanya pembelian album kurang. Jadi jangan judge deh logika deh ya, kan nggak suka dibeda-bedain. Itu aja deh, makasih ya Kadeta dan Karan udah dibacain kok dibacain. Not, nggak hanya di acara Korea, juga berita-berita yang tersebar di Indo, misal di IG, Twitter, pokoknya sosmed deh, yang mana admin suka bahas hanya grup ini padahal masih bisa diselipin grup lain. Itu karena kita ingin traffic, mohon maaf, traffic gede di BTS dan EXO, makanya disebutnya itu mulu. Ya nggak sih kalau apa sosmed itu? Gue agak nggak paham sih nih sama yang ini. Tapi kalau sosmed mah Day6 main loh di sosmed loh, lebih ramai malah Day6. Iya. Tapi lo paham gak sih yang sender ini bilang? Sedikit. Ya intinya dia nggak suka kalau misalnya kita ngomongin EXO jangan bawa nama BTS. Kalau iya. Mungkin kan karena EXO lagi wamil nih, mungkin setelah BTS yang disebut-sebut itu NCT. Ya kan? Tapi kalau menurut gue
kenapa orang kalau nyebut BTS pasti nyangkut-nyangkutin ke EXO? Ya bagus dong kan, maksud gue kayak oh Itu berarti kalau gue rival ya, kalau gue rival sebagai secara kalau sehat. gue sebagai EXO berarti oh bagus dong, berarti masih dipandang sebagai sebuah grup yang bisa head to head gitu. Iya. Ya ini pendapat pribadi aja sih ya. Rivalitas sehat aja lah. Kita lihat yang positif aja. Masalah fan war-nya itu kan mereka, kita mah nggak ikutan. Habis itu siapa gue? Yeah. Nih dari Psycho. K-pop Confession. SM Entertainment tuh menurut aku kurang dalam mengatur unit-unit NCT. Niatnya memang pengen mengadaptasi grup cewek negara sebelah, tapi entah kenapa malah off. Seharusnya dari awal harus ada fix unit dan one shot unit. Ini totally bias. Aku nggak mau NCT Dreamku pecah. Jadi ku ingin ada NCT sendiri yang bongkar pasang, lainnya ada beberapa fix sub unit atau one shot unit or duo gitu kan enak. Nah gimana Ron? Psycho. Ya itu semua concern netizen ya, pengennya fix unit, pengennya bongkar pasang, pengennya. Aduh kita lihat aja deh nanti. Kalau aku Dia udah capek wavy, pasti akan nyebut wavy. selama Wavy selamat, Iya. sehat walafiat, win-win cukup makan, pun cukup tidur, Xiaojun alisnya makin tebel, aku akan tetap mendukung Wavy. Ya. Ada dari gue, hai kak, gue pendengar rutinnya podcast kekoreaan. Kali aja masih bisa dimasukin di K-pop Convention. Ini ada beberapa. Satu, mamamu deserve better exposure. Bukannya memang dia udah terkenal ya? Psycho. Maksudnya mau exposure apa lagi gitu mamamu? Pengennya kayak Blackpink gitu? Enggak, kan enggak semuanya seperti Blackpink. Itu kalau menurut gue ya. Nah, BTS Asa gak cocok dilepas solo. Oh, anak BTS gak cocok dilepas solo. Emang iya? Kalau menurut lo gimana? Kalau menurut gue sih cocok-cocok aja. Cocok-cocok aja solo ya? Selama lagunya pas. Kayaknya RM juga solo, si J-Hope juga solo. Menurut gue bagus-bagus aja. Di satu masa nanti JYP harus bikin Triraca, Bangchan, Changbin, Han, Stray Kids album sendiri. Nah, lanjut nih di lu. Psycho. Oke, lanjut. Ron udah capek nih, kayaknya pengen pulang. Enak aja. Emang lo gak pengen ngomentarin? Maksud gue kalau yang mana yang JYP Triraca? Yang Mamamoo Deserves Better. Kalau menurut gue dia kan mereka udah terkenal ya. Mungkin yang dia refer ke yang waktu itu kali, yang acara-acara musik akhir tahun yang dipotong. Yang selalu dipotong ya? Iya itu kali. kan Makanya dia bilang Mamamoo Deserve Better cuy. Deserve better as mungkin performance or apa. Tapi kalau menurut gue deserve better dalam artian exposure, menurut gue Mamamoo tuh udah terkenal banget di Korea gitu. Kayak ya udah cukup. Ya maksudnya mau apa lagi gitu exposure-nya. Masih banyak nunggu-nunggu lain yang kasihan. Ini orang yang kita kenal bukan sih? Iya, coba bacain. Gue baca ya. Ini dari salah satu ARMY. Hai Kadita dan Karon, thank you ya udah buka sesi confession ini, hehehe. Aku ARMY dan jujur capek sebenarnya dengar banyak omongan miring soal BTS. Aku sendiri ARMY dari tahun 2015 sampai hari ini. Jujur dari awal kenal BTS sampai hari ini aku nggak pernah tuh ikutan fan war karena menurutku nggak penting. Tapi kadang baca omongan-omongan jelek soal BTS tuh rasanya sakit hati juga. Ingat dulu perjuangan untuk ngasih mereka trofi pertama itu susah banget. Dikata-katain abis udah kenyang. Literally tiap hari nggak kelar-kelar adanya ngatain aja. Kebanyakan dari grup-grup yang saat itu udah punya nama juga gitu. Mas ini ada ya. Belum lagi perlakuan kurang enak yang diterima BTS dari orang-orang TV setiap kali mereka ikut acara variety show. Belum Black Ocean yang mereka terima juga dulu. Dianggap gak pantas jadi idol, dianggap jelek fisiknya, dianggap gak ada bakat dan sebagainya. Udah kenyang deh pokoknya. Aku gak mendiskreditkan fandom lain. Cuman ketika BTS sudah di atas seperti saat ini, aku cuma mau bilang kalau gak ada satupun dari pencapaian mereka yang instan. We through a lot to achieve what we have now. Ingat dulu waktu mereka pertama kali dapat Daesang. Waduh itu ombak protesnya gede banget. Aku sendiri sempat nangis karena kok ya harus banget ya seperti itu. Ingat banget sampai dibilang penghargaan bagi-bagi aja, sedekah piala dan sebagainya. Aku pribadi dulu sempat urusin project untuk bantu narik BTS supaya mereka bisa dapat penghargaan saat itu. Aku bantu project Mama dan SMA Seoul Music Award ya maksudnya. Semua orang mati-matian voting dan kami punya komitmen untuk itu.
Jadi ketika dianggap nggak pantas ya kami juga sakit hati. Belum lagi isu Sajegi, padahal duit aja nggak ada. Daripada buat ngelakuin Sajegi, yang mending duitnya dipakai buat provide apartemen yang lebih bagus buat BTS dong. Aku akuin memang fandom kami mungkin fandom nomor 1 yang paling disebelin saat ini karena dianggap annoying, dianggap galak, dianggap tukang war. But hey, we did those things to protect BTS. Just like others, every fandom has their own bad apples. Nggak ada fandom yang perfect tanpa fans yang kekanak-kanakan. Semua fandom pasti punya, jadi tolong jangan melihat kami dari sisi negatif. Jangan anggap BTS gampangan hanya karena mereka baru ngetop tahun 2016 ke atas. Jangan anggap BTS dapat semua ini dengan mudah karena we did everything to send them up there dan semuanya murni usaha fans. Terima kasih Karan dan Kadita. Mohon maaf kepanjangan ya. Have a good day. Ini adalah salah satu convention yang menurut gue paling jujur dan paling kayak membuka perspektif lain lah, karena kita kan selalu ngeliatnya fandom ARMY kan yang jelek-jeleknya aja, padahal kan dari awal mereka debut kan mereka dari agensi kecil gitu. Jadi gue yakin pasti akan ada grup lain yang seperti BTS lainnya di masa depan dan pasti akan memiliki pola yang sama, mungkin yang katanya toksik lah or apalah, asal fandomnya masif aja. Psycho. Siap. Udah. Lo nggak mau menanggapi ya? Udah cukup panjang menurut gue, cukup jelas. Udah cukup jelas ya. Terus lanjut di gue ya. Kamu ikut ke Korean Convention. Halo, fandom gue sebelumnya, maaf aku ngilang bukan karena udah gak sayang sama idolnya, tapi aku udah capek banget sama war internal fandom kita sendiri. Ada dikit diributin, beda pendapat dikit dinyinyirin. Jadi aku menghilang saja, bye bye. Ini kayaknya Mon Bebe deh. Oh ya? Karena FYI Mon Bebe sejak Wono keluar itu kacau banget coy. Kayak wah, gue sendiri agak sedikit mengurangi, maksudnya ya kayak gue mengurangi nonton kontennya ya, dan juga gue merasa ini tuh fandom ini kacau banget. Orang-orang bilang Mon Bebe adem ayemnya, enak ya. Bullshit coy, sejak Wono keluar tanggal 31 Oktober itu tidak seperti dulu lagi. Itu sih yang gue tangkap. Gue mungkin bukan cuman fandom gue aja, mungkin ada fandom lainnya yang juga seperti itu sih, kayak capek ngeliat war. Tapi sebenarnya K-pop tuh lo bisa sih lo dengerin aja, nggak perlu ikut fandomnya. Menurut gue itu lebih sehat. Ya lebih sehat ya buat mental lo juga sih. Lanjut Ron. Udah nih, lanjut lah. Kita masih ada waktu. Masih tanggung nih, kayak ada 3 sender lagi gitu deh. Ini bacain cepet aja deh ya. Tadi lo baca yang mana ya? Ya udah nih gue lagi deh. Semoga ada dari sender X. Semoga suatu hari pacaran dan menikah bisa dianggap biasa saja. Bagi saya lebih seru melihat bias bahagia dating publicly dibandingkan dia pacaran diam-diam. Lelah dengan fan war karena saya merasa hal seperti ini harusnya tidak terjadi. Member-member berbagai idol groups pada berteman atau setidaknya saling kenal. Aku setuju. Ayo apa? Capek ya berantem ya? Tadi emang topik kita fan war terus sih. Ini lanjut, ada juga yang ngirim dari Cherry Bell. Lihat BTS sukses kayak sekarang jadi ingat sama BAP. Awal kenal BAP punya konsep sama kayak BTS, punya icon kartun Matoki kayak BT21. Iya, sedih betul. Banget sedih banget harus kayak sekarang si BAP-nya. Pernah bersanding sama BTS dan EXO jadi rival, tapi tetap mereka punya style yang beda. Semoga setelah masalah yang nimpa mereka bisa balikan jadi BAP lagi. Jangan ada the next TS Entertainment lagi. Thank you Ron dan Dita. Itu kita juga setuju ya. Oh gue jadi inget ya dulu BAP itu gede Matoki banget sih. Ada dari sender B. Halo, aku mau ikutan yang confess nih hehe. Semoga gak menimbulkan war atau bikin tersinggung. Aku mau confess, belakangan lagi risih lihat kelakuan mutual yang terlalu semangat nge-ship idolnya. Gak cuma berharap idolnya punya hubungan khusus di dorm, ada juga mutualan sampai berharap idolnya nikah, padahal idolnya sama laki. Jujur aja aku bukan homofobik, tapi lama-lama risih lihat kelakuan mutual yang berlebihan saat nge-ship gitu. Maaf ya kalau aku alaimin. Makasih sebelumnya sama siaran. Maafkan aku dulu yang nge-ship Yoonjae banget. Mungkin ada fan tapi gue pas nge-ship Yoonjae gue gak aktif di sosmed sih, jadi gue diem aja. Ya kita ini aja, kita cuekin aja lah yang kayak gitu-gitu mah, atau nggak di mute atau di unfollow. Masih ada lagi nih Ron. Yang mana tuh? Satu yang X1 agak panjang nih. Yang avatarnya merah. Iya. Ini gue baca ya. Lo baca ya. Ini terakhir nih, akhirnya udah terakhir. Psycho. Hai Kak. Jadi kesannya nggak serius. Lebay banget. Hai Kak, thank you ya udah jadiin lapak buat ngeluarin terakhir. unek-unek. Hehe, gue mau curhat tentang X1 aja.
Jujur aja X1 ini termasuk salah satu K-pop boy group yang udah nolong dan nemenin gue di masa-masa sulit selain Bangtan. Beneran adanya PDX dan X1 debut itu pas gue lagi capek-capeknya sama hidup. Apa aja yang gue usahain pokoknya gak pernah dapet yang gue mau sampai gue kena anxiety attack dan mental breakdown. Setiap kali gue ngalamin yang namanya dua itu, pelarian gue ya cuman K-pop. Lagu-lagu mereka bikin gue semangat lagi ngejalanin hari-hari walaupun posisinya gak ada temen yang bisa ngedengerin keluh kesah gue sehari-hari. Gak apa-apa, untung ada Bangtan dan X1. Makanya di saat X1 disband, gue sedihnya bukan main. Dari dulu kabar Rick Vote dari November yang bikin X1 akhirnya hiatus berbulan-bulan. Gue udah takut banget tiap baca berita, takut tiba-tiba ada kabar disband. Tapi banyak yang bikin teori X1 gak bakal disband karena mereka is too powerful, gak mungkin dilepas gitu aja sama si GNM. Sampai akhirnya tanggal 30 Desember diumumin bahwa IZ*ONE sama X1 bakal tetap lanjut. Sumpah senengnya bukan main, tapi nunggu 2 bulan tanpa ada updatean apa-apa gak jelas, cuma ada foto. Cuman dapat foto nggak HD member, jalan-jalan aja senengnya bukan main. Udah ngebayangin banget 2020 ini bakal jadi tahunnya X1. Terus waktu GDA udah berharap juga mereka bakal datang dan dapat Rookie Award, tapi apa nyatanya nggak dapat sama sekali karena image rigged vote yang mereka dapat. Jujur bete. Pas tanggal 6 pas pihak agensinya mau ngadain rapat, nggak tahu kenapa tampilan gue jadi penuh doa yang pengen bersebelas. Aneh banget rasanya, udah gak enak. Sampai akhirnya jam 5 sore anjrit, gue inget banget gue emang stay di Twitter. Terus ada kabar dari Sumpi, Omes, All K-pop Agencies announce group disbandment. Dek, gue langsung nangis, marah. Sedangkan gue harus bimbingan setelah itu. Akhirnya nangisnya ketahan dan dilanjutin malam pas mau tidur. Aku beneran nangis sampai subuh. Ya gimana sih grup yang bantu kalian di saat masa-masa susah tiba-tiba disband gitu aja. Promosi gak pol-polan, hiatus 2 bulan, konten seret. Anjrit, sakit banget gue. Sesayang itu sama 11-11-nya sampai beneran kayak ditinggal pacar. Enggak ding, lebih dari pacar, diputusin lewat surat. Enggak ada konser perpisahan. Gue marah banget tapi gak tahu mau sama siapa. Sedih banget mereka harus jalan sendiri-sendiri padahal mereka powerful as a group. Padahal aku udah prepare buat ikut konser terakhirnya di Seoul 5 tahun lagi. Pokoknya sampai umur gue 24 tahun bakal ditemenin sama X1. Nangis lagi kan gue. Udah deh kepanjangan. Sekali lagi thank you Kak. BTW aku pendengar setia kekoreaan, selalu menunggu setiap Rabu. Maaf ya kalau ini lebay banget, cuman ingin nyampai aja. Masih gak terima X1 ku harus disband. Semoga masih bisa lihat mereka di stage. Gak apa-apa gak bersebelas, walaupun pengennya OT11 aja tapi gak mungkin kayaknya. Semoga. Oh iya, masih ada lagi nih Kak. Gue ngerasa masih janggal dari disbandnya X1. Kayaknya terkesan tiba-tiba dan buru-buru. Maksudnya kok bisa tanggal 30 Desember pihak CJNM bilang X1 lanjut dan bakal nge-support penuh, tapi tiba-tiba tanggal 6 Januari disband gitu aja. Apa tanggal 30 Desember itu pas si JNM bikin presscon sebenarnya sebelumnya nggak rapat dulu sama agensinya ke-11 anak itu? Aneh nggak sih? Gue sampai mikir apa jangan-jangan patokannya itu GDA. Mereka nggak dapat Rookie Award, tapi ya sebenarnya nggak ada juga yang tahu sih. Cuma tetap aja rasanya janggal. Thank you ya Kak, maaf panjang banget. Hahaha, thank you ke Korean Love. Nggak lebay sih. Gue relate banget sih dengan ceritanya dia, yang dia sedih nangis karena disbandment. Ya lo tau kan lo yang melihat gue nangis Ron waktu Wono keluar. Kayak menurut gue itu perasaan manusiawi ya, tapi gue cuma bisa bilang buat wanit ya cuma bisa bilang sabar, cuma bisa bilang ya ini ya udahlah, tinggal dukung aja sisa-sisa member X1. Ini bukan akhir dari segalanya guys. Yes, kayak lo pasti akan menemukan grup lain, percayalah. Iya sih, maksud gue dalam konteks enggak, maksud gue dalam kayak konteks grup yang akan memberikan lo semangat tuh pasti masih lo akan ada, menemukan gitu. Distraksi lain, entah ya, itu grup. Ya pasti nggak akan bisa menggantikan, maksud gue kayak ya sama ya gue nggak pernah dalam kondisi kayak gitu sih, yang kayak ada satu grup yang sangat menolong gue di saat gue lagi jatuh. Enggak sih, maksud gue mostly mendengarkan K-pop itu adalah salah satu pelarian yang paling mantul lah sampai sekarang gitu. Maksud gue kayak ya I got my first job because of K-pop gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa gue tinggalin begitu aja gitu, maksud gue. Jadi meaningful banget nih K-pop buat gue. Mungkin itu dari sudut pandang gue, tapi dari sudut pandang dia mungkin X1 adalah orang yang menolong dia di saat dia lagi jatuh banget misalnya kan. Dan ya gue rasa sih lo akan menemukan lagi sih grup yang kayak gitu. Ya jangan berputus asa aja. Yes. Monsta X juga mengisi kekosongan gue. Karena gini loh, makanya pas Wono keluar akan sangat menyenangkan ketika nanti nih anak-anak X1 udah nggak
udah nggak sama manajemen apapun, terus kemudian mereka reuni di usia mereka 30 atau 35, itu kan kayak oh my god. Dan kayaknya gue inget ketika lo masih umur 17 gitu. Itu kan kayak akan sangat ya, seru tapi banget, memang gitu. akan butuh waktu yang lama sih. Tapi sekalinya menemukan hal itu akan menjadi momen yang luar biasa. Betul. Dan kita gue kalau misalkan jadi wanit gitu ya, mungkin sih ini kedengarannya memang kayak lo nggak ada di posisi kita gitu. Tapi gue akan menunggu momen dimana mereka akan reuni 10 tahun, 15 tahun lagi, ketika mereka udah nggak terikat sama manajemen manapun. Dan mungkin lo udah nggak di K-pop lagi nih, lo akan ada hobi baru, dan lo pasti terus kembali ke masa itu. Wah itu lo mendengar kayak lo mendengar kabar, sama kayak lo mendengar kabar apa HOT reunian gitu, kayak oh my god. Ini sih yang gue harapkan, misalnya seandainya Monsta X 10 tahun atau 15 tahun ke depan, kayak mereka reuni dengan ada Wono. Kayak maksudnya itu kan udah lama banget nih jedanya. Gue yakin harusnya sih Wononya udah mulai berani muncul ya. Itu sih yang gue harapkan, pasti itu akan sangat indah. Dan gue sambil mendengarkan lagu itu bareng anak-anak gue, dan gue akan cerita, dulu mamamu tuh nangis pas member ini keluar. Tapi gue juga membayangkan sih kalau maksud gue kayak gue nggak tahu sih ya sebesar apa pengaruh SM di label SJ sampai sekarang gitu ya, gue nggak tahu. Dan sepenting apa, maksudnya sebesar apa pengaruh ELF di Super Junior sampai mereka setelah punya label SJ pun mereka masih nggak kepikiran nggak sih ya mereka manggilin member lama gitu buat yuk gabung lagi gitu. Nah, dan ya bisa itu jadi bisa deh. Makanya itu yang gue sih nggak bingung gitu, kenapa kan lo bukannya punya manajemen sendiri ya gitu. Dan di saat yang sama gue kepikir kayak, apakah nanti ketika EXO udah punya label EXO gitu ya dalam tanda kutip, bisa nggak ya mereka manggil member yang lama lagi gitu. Atau kan sekedar makan bareng yuk, makan kintan bareng gitu. Gue nggak butuh album iya betul, ngejam bareng kayak apa satu single lah gitu, at least gue bisa dengar suara Luhan selfie lagi lah. Gue tuh pengen banget ya Monsta X tuh, lu ngumpul aja deh. Gue oke lah Wono gak akan bisa balik lagi, tapi kayak lu tetap bareng ya. Sama gue juga, lu tetap kompak ya gitu. Gue waktu ngelihat pertama kali Luhan ketemu sama Chris itu kayak wah goblok, gue bilang kayak oh my god. Gue menanti momen itu. Gue kesel banget sama Chris ketika udah keluar, tapi ketika dia ketemu sama Luhan dan Luhan udah keluar lagi ya? Itu jadi kayak gue kangen sama mereka. Sekesel-keselnya gue sama Zitao ketika Zitao ketemu sama Chris sama Luhan tuh kayak oh my god, gue dulu pernah ngefans mereka gitu. Kayak gue seneng aja sih, makanya kayak Hicul ketemu Hangeng ya kan lagi. Kayak ya Allah. Mungkin di masa datang misalnya si Choi Seungyeon ketemu sama Donpyo lagi di lain suatu kesempatan, lo pasti momen itu akan menjadi sangat berkesan banget, karena itu lo nunggu waktunya tuh kayak it's worth it gitu loh. Iya, dan menurut gue X1 tuh membernya dari Korea semua anyway gitu kan, nggak akan ada politik macem-macem ya. Masih bisa ketemu kan. Apalagi mereka punya akun pribadi masing-masing, dan itu menurut kayaknya bebas kok, mereka masih sering ketemu di belakang layar gitu. Makasih semua opininya sudah kita bacain. Iya, udah habis nih kita bacain di K-pop Confession Part 2. Lebih dari sejam ini. Lebih banget dari sejam, tapi nggak apa-apa karena kita pengen ngebacain semuanya. Dan terima kasih buat yang udah ngirim. Kita mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi kita bikin K-pop Confession lagi ya. Tapi dan topiknya yang dong, maksudnya lo ada dosa apa kayak atau ya nanti kita khususin aja topiknya. Iya, yang lebih ini kebanyakan fan war maksud gue itu semua orang mengalami. Mungkin karena ada kan kemarin pengumumannya kita juga kita kan juga terlalu general. Kalau mau confession yang sesadis mungkin gitu, kayak aku pernah membunuh, jahat karena aku pengen beli album. Jangan dong, nanti kita ditangkap polisi loh. Iya, gue bercanda, maaf. Dah.